Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, Hari Santri adalah peringatan hari besar yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Sesuai dengan ketetapan Presiden, Hari Santri telah diperingati sejak tahun 2015 lalu. Ketetapan ini berdasarkan sejarah panjang perjuangan ulama dan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana peringatan Hari Santri di Sumatera Selatan? Saya Miftahul Janah akan mengajak Anda berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio Inmas TV, yaitu Kabid Pakis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Evi Jurfiana Azom, SE MPDI. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Luar biasa cantik. Alhamdulillah sehat ya Mbak Mita ya. Sehat juga ya Mbak Mita ya. Alhamdulillah Ibu sehat. Ini Bu, sebelum kita berbicara mengenai peringatan santri di Sumatera Selatan, bisa dikisahkan sedikit tentang ketetapan 22 Oktober sebagai peringatan Hari Santri. Ya. Oke, terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita semua sejak adanya Kepres 22 tahun 2015 yang ditandatangani Pak Jokowi tanggal 15 Oktober tahun 2015 itu, di situ ditetapkan adanya Hari Santri. Kenapa itu ditetapkan? Karena memang tanggal 20 Oktober itu ternyata memang ada sejarah panjang di mana ada kita ketahui bersama setelah kemerdekaan tahun 45, 17 Agustus 1945, muncul lagi sekutu nikah yang mau masuk ke Indonesia, dan pada waktu itulah makanya resolusi jihad itu diluncurkan, dan penggeraknya adalah teman-teman dan para pahlawan kita dari pesantren, dari pondok pesantren. Nah, ketika tanggal 20 Oktober itulah mereka beresolusi, dan mungkin setelah itu tanggal 10 Novembernya yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Nah, sejarah itulah yang melatar belakangi kenapa Pak Jokowi menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Oke, baik Ibu. Untuk pondok pesantren di Sumatera Selatan ini berapa Bu? Ada jumlah pondok pesantren? Jadi kalau pondok pesantren ya, kita memang pesantren ini rumahnya Ustadz yang banyak mungkin menjamur ya. Tapi untuk bahasa Kementerian Agama, dan kita hanya melihat yang sudah punya izin operasional, yang jumlahnya 509 pada saat ini ya, dan itu akan terus bertambah sesuai dengan ajuan dan izin operasional yang mereka banyak juga minta, ya. Oke, baiklah, di Sumatera Selatan ini peringatan Hari Santri itu seperti apa? Sesuai dengan edaran Menteri Agama yang kemarin juga disusul dengan edaran Pak Sekjen, seperti tahun ini seperti biasa upacara bendera dan semua lini, semua pesantren, semua Kementerian Agama sampai di Kementerian Agama kabupaten kota diharuskan melakukan upacara. Upacara pelaksanaan. Ragam kegiatannya ada, misalnya ada di setiap pesantren mungkin dia mengadakan pentas seni, lomba-lomba, lomba tilawah, lomba antar TPQ, dan sudah banyak juga yang melapor mereka memang sebagian besar mengadakan pentas seni yang Islami ya, seperti hadroh atau yang lain-lainnya. Oke. Pak Mami, tadi kan pelaksanaan upacara ya, ada ketentuan atau ketetapan dari pelaksanaan upacara itu sendiri? Ya, jadi edaran Sekjen itu mengatakan bahwa upacara bendera yang dilakukan di halaman kantor tepat pada tanggal 22 Oktober itu, dan dengan pakaian ala santri. Ya, jadi yang bapaknya pakai sarung, pakai baju putih koko, pakai peci hitam, dan ibu-ibunya pakai gamis ya, seperti itu. Jadi seperti santri ya, ala santri seperti itu. Oke, baik. Ada ketentuan lain misalnya selain ini pelaksanaan, atau di tempat masing-masing pondok ini melaksanakan? Setiap pondok diwajibkan. Setiap pondok diwajibkan, dan kita pantau ini. Setelah kita edaran ini kita sampaikan sampai ke pondok kan, sampai ke seluruh Sumatera Selatan. Jadi mereka wajib. Jadi sejak tahun 2015 mereka sudah rutin melaksanakan Hari Santri dengan upacara. Baik Ibu, ada tema yang diangkat ya tahun ini adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Nah, itu maksud tema yang diangkat untuk tahun ini apa itu? Ya, jadi berdaya menjaga martabat kebangsaan itu adalah melihat latar belakang santri, karena memang sesuai dengan kita lihat dari apa yang dibuat oleh Pak Menteri Agama dengan edaran beliau dan juga Pak Sekjen, bahwa santri itu adalah di mana-mana harus ada. Memang sejak dulu santri itu ada,
dan santri ini bisa menjaga martabat dan menjaga harga dirinya juga. Bagaimana dia ada di setiap lini. Kalau dulu kita lihat ketika perjuangan santri ada. Ketika memperjuangkan kemerdekaan, baik itu pada sekutu masuk, pada hari pahlawan, santri pun ada. Dan pada saat sekarang pun di mana-mana santri ada. Kita lihat anak-anak santri sekarang sudah ada semua di lini semua sektor perekonomian kita, pemerintahan, bahkan menteri-menteri kita ada yang dari santri ya, kita tahu ya. Nah, seperti itu maknanya pemberdayaan berdaya menjaga martabat manusia. Dan selain itu juga bagaimana para santri itu bisa menjaga diri mereka, menjaga hidup mereka, menjaga pekerjaan mereka di setiap lini. Jadi semua itu harus dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan apapun pekerjaan santri, tetap dia berlaku sebagai santri. Perilaku sehari-harinya tidak boleh berubah daripada apa yang mereka dapatkan selama santri, mereka mondok. Seperti itu. Tetap berkiprah tentunya santri ya. Oke, baik Omang. Ibu merubah kabin deh di santri era milenial ya, seperti kita ketahui sekarang ini, di mana generasi Z saat ini juga santri harus bertransformasi dengan kemajuan zaman. Ini menurut Ibu seperti apa ini? Ya, seperti tadi yang sudah Ibu katakan ya, bahwa memang santri itu adalah orang yang harus berada di setiap lini. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi era sekarang ini. Era sekarang ini. Jadi sekarang sudah banyak sekali pondok pesantren memang sudah mengikuti kemajuan yang memang pesat. Banyak sekali pesantren yang sudah mengalahkan sekolah-sekolah umum, baik dari sisi teknologi pembelajarannya, dari sistem kurikulum pembelajarannya, dan dari sarana prasarananya. Oh ya, dilengkapi juga dengan pengembangan IT tentunya. Dilengkapi juga dengan perkembangan IT. Untuk selaku Kabid Pakis Bu ya, pembinaan kepada pesantren dari bidang Pakis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan ini seperti apa? Ya, tentunya pembinaan sudah rutin ya, kita lakukan sejak dulu, dan 2 tahun ini terakhir ini juga sangat gencar. Bahkan kita berprinsip tidak bisa membina dari jauh, tapi harus datang melihat secara faktual. Terlepas dari mereka ya. Kalau mereka yang mengusulkan ijob, harus kita cek faktualnya dulu sesuai dengan juknis itu. Tapi untuk pembinaan rutin dan tusi memang harus. Jadi teman-teman dari subkor pondok pesantren yang sekarang ini ada Pak Saharudin, Ibu Neti Herawati, Ibu Rahma dan Bayu, dan juga Subhan, itu keliling Mbak, keliling masuk ke rumah ustaz ke pondok pesantren, diundang atau tanpa diundang, tetap dibuat jadwal sendiri. Jadi kita ngecek apa yang dilihat, apa sih pondok pesantren ini, apakah benar dia pesantren, bagaimana penetapan kurikulumnya, sesuai tidak dengan yang diterapkan yang ada, dengan aturan yang ada dari Kementerian Agama, termasuk kebersihannya, sarana prasarananya, juga pembinaannya. Rutin itu Bu ya? Ya rutin, karena kan banyak pesantren yang sekarang katanya main pukul, kasar, macam. Ternyata ketika ke lapangan tidak semua pesantren seperti itu. Ada juga mereka yang menerapkan hukum kasih sayang ketika merekrut santri barunya. Benar-benar ya. Kementerian Agama juga telah menetapkan regulasi ya terkait pendidikan di Kementerian Agama. Baik Bu. Kemudian sebagai representasi dari santri kosmopolitan, yaitu santri yang berakar pesantren namun berwawasan global. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Ibu? Ya, kita sudah mengerti ya bagaimana kalau kita mengatakan santri kosmopolitan ya, kita harus tahu dulu bagaimana kekuatan santri itu. Kita lihat dulu, kalau kita mau mencontohkan satu pondok pesantren yang besar sudah mendunia dan sudah banyak cabangnya seperti Gontor dan mungkin Tebu Ireng yang diwariskan oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dan dengan leluhurnya Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, itu sudah kelihatan di sana Mbak. Ya, bagaimana santri itu bisa merambah ke seluruh lini, bisa mengikuti perkembangan zaman, ya, dan bisa bertaraf internasional juga, dan bisa bertaraf internasional, menguasai di segala lini, apalagi masalah IT. Tetap bisa bersaing, berkiprah dalam bidang apapun tentunya. Santri kita telah dibekali hal itu Bu ya, sudah untuk di pondok-pondok. Baik Ibu. Terakhir nih Bu, bagaimana santri dapat memaknai peringatan Hari Santri ini Bu, untuk khususnya santri-santri di Sumatera Selatan ini? Tentu saja santri ya khususnya ya, mereka sangat senang ketika ada kepres itu. Selama ini tidak ada hari santri khusus ya, tidak ada tanggal khusus. Nah, sejak adanya kepres itu, mereka sadar loh,
kami ini diperhatikan. Iya, Santri pemerintah ini adalah peduli. bagian daripada negara negara kita, dan memang ada ketetapan itu, dan santri merasa bangga dan tetap yakin bahwa mereka itu adalah tetap bisa bagian dari NKRI dan bisa menjadi garda terdepan untuk pembangunan di segala lini bagi negara kita ini. Oke, baik sekali Ibu. Pemirsa, terima kasih ini Ibu bincang kita kali ini. Pemirsa, demikian bincang kita dengan Kabid Pakis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Hari Santri tidak hanya milik orang pesantren, sejatinya Hari Santri adalah milik bangsa Indonesia. Karena siapapun boleh merayakan Hari Santri. Selamat Hari Santri, berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Saya Miftahul Jannah bersama narasumber kita Ibu Epi Jurfiana Azom. Terima kasih Ibu atas kesempatannya hadir di studio Inmas TV, dan seluruh kru tim Inmas TV yang bertugas mohon pamit. Jangan lupa tetap saksikan program kami lainnya hanya di Inmas TV, Jembatan Informasi Kemenak Sumsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri.